Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke video ini supaya dapat update terbaru teman-teman ya. Oke. Halo kawan-kawan yang bergabung dalam VTube, apa kabar semua? Oke, hari ini saya akan memperjelas kembali berkaitan dengan konten yang kemarin saya sudah buat berkaitan dengan penjelasan berkaitan dengan VTube dan V+. Jadi ini ada pertanyaan lanjutan yang kemungkinan mungkin bisa menjawab kebingungan ataupun menimbulkan pertanyaan di hati teman-teman. Jadi ini ada edaran dari pihak manajemen. Oke, kita langsung lanjutkan saja ya teman-teman ya. Oke, data ini langsung saya ambil langsung dari grup manajemen ya teman-teman ya. Informasi seperti ini dengan permulaan berkata, "Dear Smart VTubers, berikut pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul seputar VTube dan V+. Namun sebelumnya saya sarankan kepada teman-teman kita membicarakan V+ di media dan kita viralkan dalam rangka mendukung anjuran manajemen demi kelangsungan bisnis kita ke depan." Pertanyaan pertama, apa itu V+? Jawaban sederhananya seperti ini teman-teman. Sebuah plafon atau e-commerce dengan menggunakan kekuatan masyarakat dalam meningkatkan percepatan distribusi produk secara digital atau V+ e-commerce. Bahasa simpelnya adalah tempat kita berbelanja kebutuhan hidup kita. Oke. Terus pertanyaan kedua, apakah V+ legal? Jawabannya adalah 100% legal dengan seluruh perizinan dari Kemenkominfo, SIUP dari BKPM, Kemen Perindustrian dan Perdagangan, izin e-commerce halal dari MUI, dan banyak perizinan-perizinan terkait legalitas lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa harus ada V+? Jawabannya ini teman-teman. Dalam marketing plan VTube sudah disebutkan adanya fase kedua, yaitu e-commerce. Inilah saat yang tepat membuka plafon e-commerce tersebut. Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah untuk memenuhi 6 syarat dari SWI, bahwa VTube harus migrasi data ke fase kedua e-commerce dengan nama V+. Artinya kita pindah ke rumah baru namanya V+. Di dalam rumah baru V+, nanti ada kamar utama V+, dan ada kamar VTube yang saling terhubung di dalam satu manajemen. Oke, satu manajemen. Pahami dulu di sini teman-teman. Oke, lanjut. Perlu kita pahami bahwa bisnis yang sebenarnya dari perusahaan kita adalah V+ e-commerce yang sudah lama disebutkan. Jadi VTube ibarat kulitnya saja, maka V+ adalah dagingnya. Di VTube kita bisa main gratisan dan menghasilkan uang. Di V+, kita memang harus belanja produk tiap bulannya, tetapi peluang penghasilannya tak terhingga adanya di V+, teman-teman. Lanjut ke paragraf ketiga. Kita akan migrasi dari VTube ke V+ dengan cara belanja sekitar 300-an ribuan yang merupakan akumulasi selama sebulan. Selagi ada mega coffee promo, kita bisa manfaatkan dengan baik. Akan muncul pertanyaan seperti ini teman-teman. Apa tujuan V+? Jawabannya, migrasi data ke V+ wajib untuk menghilangkan data referral dan rank atau peringkat di VTube agar bisa menggunakan aktivitas nonton video iklan kembali. Itu ya teman-teman alasannya. Jelas? Paragraf keduanya, seluruh rekrut member baru hanya ada di V+, atau sistem referral yang diminta oleh SWI hanya ada di V+ secara legal. Artinya kebalikan, VTube-nya nanti tidak ada referral lagi teman-teman ya. Lanjut. Nanti shopping voucher yang telah dikumpulkan juga bisa digunakan di V+ sesuai mekanisme yang ditentukan. Jadi di VTube itu kan kita sudah check in terus setiap hari ya, artinya bisa digunakan untuk V+. Oke teman-teman, VTube tidak memiliki referral lagi karena itu salah satu kewajiban dari perizinan yang harus pihak manajemen ikuti. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua.
Jadi peringkat di VTube hilang dong? Jawabannya tidak hilang, hanya dimigrasi atau dipindahkan dengan konversi peringkat ke V+ dengan membuka bintang yang sama di VTube. Syaratnya berbelanja di V+ 300-an ribuan diberi fasilitas promo selama 1 bulan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara pindahkan data peringkat dan data referral ke V+? Jawabannya, VTuber harus verifikasi data nanti saat login di V+ dengan konfirmasi data lamanya. Jika akan menambahkan data tambahan seperti NPWP karena penghasilan di V+, otomatis kita akan bayar pajak ke negara. Pertanyaan keempat, ada berapa pencapaian peringkat di V+? Jawabannya, pencapaian peringkat hanya ada di V+, yaitu total 9 peringkat prestasi. Bronze paling bawah, lanjut ke silver, lanjut ke gold, lanjut ke platinum, terus ada titanium, terus ada diamond di atasnya. Di atas diamond ada black diamond, di atas black diamond ada blue diamond. Terakhir adalah peringkat tertinggi crow ambassador. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Produk apa saja yang dijual di V+? Jawabannya, produk di awal launchingnya hanya 7 item terlebih dahulu berupa produk kesehatan. Selanjutnya perusahaan akan terus mengupgrade produk-produk di V+ sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Jadi saya harus belanja online di V+? Ini pertanyaan teman-teman. Terus jawabannya begini. Kalau barang bagus, harga terjangkau, bahkan lebih murah dan lengkap, kenapa tidak kita berbelanja di V+ e-commerce? Karena akan mendapatkan tambahan bonus-bonus dari aktivitas berbelanja kita. Itu jawabannya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah wajib berbelanja di V+? Pasti ini banyak yang ditanya oleh VTuber semua ya. Jawabannya gini, tidak wajib berbelanja, mana ada yang mau wajib. Hehehe, ini tertawa ya. Tetapi kalau Anda dan tim Anda berbelanja, dipastikan dapat penghasilan tambahan. Pelajari marketing plan, penghasilan bonus V+. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan penghasilan di V+? Jawabannya seperti ini. Jadi kalau di sebelumnya ada percepatan, nah di V+ juga ada. Caranya membuka join paket bintang 1 sampai 6+ dengan cara berbelanja di e-commerce. Apakah di sebelumnya sistem percepatan diwajibkan? Enggak kan? Nah, di V+ juga sama. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ada beberapa paket bintang di V+. Jawabannya, join paket bintang di V+ namanya Star Plus Mission atau belanja akumulasi untuk mencapai bintang 6+. Dan terdapat 6 paket bintang Star Plus. Berikut berapa biaya membuka paket bintang tersebut. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah harus merekrut member lagi seperti di fase 1? Sistem referral atau ajakin keluarga, teman, kerabat nonton iklan hanya dilakukan secara legal di V+. Artinya nanti merekrut member itu hanya di V+ ya teman-teman. Jadi di VTube tidak lagi ya. Hanya kita menonton iklan seperti biasa saja untuk mendapatkan personal ini ya, view personal per hari. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana dengan VTube versi 3.0? Ini banyak ditanya oleh member-member kita ya. Jawabannya, VTube 3.0 tetap ada, intinya tetap aktivitas yang sama menonton dan pasang iklan. Akan segera hadir sebagai sebuah digital advertising, yang mana terakhir tetap terlihat di profil akun V+. Mohon sabar tunggu saja pas sudah buka 3.0 nanti ya. Keduanya, apakah masih ada sistem jual beli viewpoint di EC Counter seperti di fase 1? Aktivitas di fase 1 tetap ada. Oke, ini harus teman-teman dengar baik-baik. Kita harus mendukung dan menghidupkan fase e-commerce dulu sesuai arahan.
Ini lagi pertanyaan yang pasti banyak yang ditanyakan oleh member kita ya. Bagaimana dengan tim atau jaringan saya? Apakah masih ada atau masih sama? Jawabannya sama, hanya memindahkan ke V+ data-data tim atau jaringan Anda. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan nasib Viewpoint saya di fase 1 di VTube? Ini pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua VTuber semua ya. Jawabannya Viewpoint aman, bisa ditransaksikan di ecek counter nanti. Kita tunggu kabar mekanismenya dari manajemen. Bisa digunakan untuk beriklan bagi yang memiliki produk, bisa digunakan berbelanja juga di e-commerce. Oke teman-teman, ini terjawab ya. Tapi catatannya kita menunggu mekanisme dulu di manajemen, itu belum dikeluarkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara berbelanja di V+? Jawabannya ada mekanisme tersendiri. Yang jelas kita menggunakan uang, juga termasuk Viewpoint dan shopping voucher yang kita kumpulkan selama ini di VTube teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika posisi saya sudah silver di V+, akan silver juga kah? Sama, bisa dikonfirmasi dengan berbelanja awal 300 ribuan. Untuk mendapatkan bonus-bonus lainnya, kumpulkan poin pembelanjaan bersama tim. Contoh, seorang peringkat silver di VTube menuju ke gold sudah memiliki 1.500 exposure ya. Nah, di V+ tinggal mengejar sisanya. Perhatikan peringkat di V+ pada marketing plan. Ini pertanyaan yang mesti teman-teman tahu ya. Perlu saya ulang lagi ya? Oke, enggak usah aja lah. Pokoknya teman-teman baca, ingat tadi yang saya sampaikan. Lanjut. Penghasilan grup poin atau keuntungan tim dan referral saya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya teman-teman. Jawabannya seperti ini. Semua penghasilan bonus atau komisi dialihkan ke V+, maka peluang penghasilannya lebih besar. Kenapa? Karena di silver hanya mendapatkan untung 0, sekian Viewpoint. Di V+ bisa lebih. Secara hitungan, probabilitas atau peluang lebih besar di V+. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini panjang teman-teman ya. Bagaimana kalau saya tidak buka akun V+? Jawabannya sudah pasti otomatis sama buka, karena data fase 1 sebelumnya akan terhubung dia dengan V+. Kalau soal upgrade akun atau berbelanja di e-commerce, itu pilihan masing-masing, tidak ada paksaan. Hanya sangat sayang jika tidak memanfaatkan Mega Coffee-nya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika saya tidak ikut promo Mega Coffee atau beli 150 pp senilai 300 ribuan di V+? Jawabannya, ada bonus belanja yang tidak kita dapatkan. Jika tim berkembang dan mau join lagi, maka 300 ribu jadi jutaan selepas Mega Coffee promo. Makanya ini teman-teman harus merelakan 300 ribuan dulu untuk start awalnya ya. Jangan berpikir rugi dulu ya. Oke, karena ini V+ akan berlanjut terus karena legalitasnya sudah ada, tinggal menunggu VTube-nya lagi untuk legalitas. Lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika upline atau sponsornya belum ikut migrasi atau Mega Coffee dan keduluan sama tim bawahnya, sedangkan sponsor langsung kita belum Mega Coffee karena ada tim yang sponsornya tidak aktif, tapi tim bawah aktif. Apakah tetap masuk dapat bonus sponsor V+ atau tidak? Nih jawabannya teman-teman. Kalau ada tim yang sponsornya tidak aktif dan memang bonus referralnya hangus, secara struktur jaringan tetap ada di bawah leadernya. Contoh, sponsornya A, B ini referralnya A, terus C ini referralnya si B. B tidak melakukan Mega Coffee, contoh ya. C melakukan Mega Coffee. Maka secara perhitungan bonus referral B hangus. Tapi untuk perhitungan bonus pairing atau pasangan akan tetap terhitung untuk A. Untuk bonus lainnya, misal bonus matching dilihat per generasi tergantung row bulanannya.
Kalau B tidak migrasi, Megacopy otomatis tidak RAW ke bulanan juga. Ya, C generasi 1 hanya A, asal C lakukan RAW saja. Oke, lanjut. Pasti akan di benak teman-teman bilang gini, aduh ribet pusing. Begini kata manajemen, tenang, pelan-pelan nanti akan paham sendiri. Dulu awal join VTube lihat angka-angka kan bingung juga kan. Nah, nanti kita akan terbiasa kok dengan sistem V Plus yang baru. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bonus dan poin, bagaimana perhitungannya ya? Jawabannya, pelan-pelan. Nanti kita akan belajar bersama sambil praktik di aplikasi V Plus. Semua jelas tertera di marketing plan V Plus. Jika member yang masih bintang 1 di akun plan A atau VTube fase 1-nya, lalu member tersebut menunggu VTube buka dulu, baru melakukan Megacopy di V Plus. Jadi setelah plan A dibuka, kemudian member tersebut melakukan percepatan dulu paket misi iklan bintang 4. Nah, pertanyaannya, apakah member tersebut akan secara otomatis jadi bintang 4 juga di akun V Plus-nya? Jawabannya, maaf, tetap dihitung masuknya di bintang 1. Karena promo Megacopy hanya melihat posisi terakhirnya saja. Karena itu promo untuk migrasi VTuber sesuai posisi lama, bukan ditambah dulu baru ikut promo. Nggak dapat kalau begitu. Terus pertanyaan berikutnya, apa itu Megacopy promo? Jawabannya, promo khusus untuk seluruh VTuber. Semua VTuber akan mendapatkan peringkat dan star mission plus yang sama di V Plus, hanya dengan melakukan aktivasi 150 PP atau senilai 300-an rupiah. Normalnya senilai 1 jutaan. Pertanyaan terakhir dari teks ini teman-temannya. Jadi bagaimana penghasilan kita? Jawabannya, ke depan penghasilan menjadi 2 aktivitas bisnis di fase 1. Social advertising atau nonton iklan, pasang iklan. Dan fase 2 social e-commerce atau berbelanja dan ngajak-ngajak orang berbelanja. Oke teman-teman, ini adalah informasi yang saya dapatkan dari manajemen. Jadi tolong pahami, kalau tidak paham tidak akan mengerti. Dengan pertanyaan berikutnya, pahami dasarnya baru sambil berjalan ke pertengahan sampai akhir mengenai V Plus ini ya teman-teman, dan VTube-nya. Oke teman-teman, hanya ini informasi saya kasihkan. Salam VTuber, salam untuk VTuber semua seluruh Indonesia. Oke, terima kasih.